0210417631. Video ini saya buat untuk menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran yang diampu oleh dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, untuk soal yang pertama, yang bagian A, berkenaan dengan tugas sehari-hari di kelas. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku manajemen marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawaban saya adalah ya, saya sudah memiliki buku tersebut karena buku tersebut akan saya gunakan untuk belajar di rumah. Kemudian untuk soal yang B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Nah, tujuan saya itu untuk mengetahui bagaimana memasarkan suatu produk dan juga untuk bekal saya di masa yang akan mendatang. Kemudian soal yang C, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Jawabannya adalah 1 kali seminggu selama 7 kali pertemuan, karena niat dari diri saya sendiri. Yang D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Saya di kelas itu termasuk siswa yang tidak aktif karena terkadang saya tidak konsentrasi di dalam kelas. Kemudian soal yang E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Saya sudah menjawab tugas yang Bapak beri. Tugasnya tentang video Avilio. Saya buat hari ini tanggal 15 dan belum dinilai. Kemudian saya akan menjawab soal bagian B. Pertanyaannya adalah, apa itu Avilio Marketplace? Jelaskan. Nah, Avilio adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. Kemudian soal yang B, dari mana Anda mengetahui Avilio Marketplace tersebut? Saya mengetahui aplikasi ini dari dosen kami, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Kemudian soal yang C, apakah Anda mendaftar di Avilio Marketplace dan apa web replika Anda? Saya belum mendaftar karena web yang diberikan tidak bisa di-download. Kemudian yang D, apakah merasa tertarik ikut Avilio atau terpaksa daftar Avilio? Jelaskan jawaban Anda. Saya tertarik untuk mendaftar, tetapi terkendala tidak bisa masuk dan tidak bisa di-download link yang dibagikan oleh Bapak. Kemudian soal yang E, jelaskan bagaimana cara kerja Avilio tersebut. Di dalamnya menjual berbagai jenis barang-barang seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang F, ada berapa marketing plan di Avilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Avilio tersebut. Lihat di training online. Marketing plan yang ada di Avilio yaitu ada 5. Yang pertama, Avilio inti
atau afiliator inti. Nah, afiliator inti adalah prestasi yang diberikan kepada afiliator yang berhasil mendapatkan 10 afiliator di bawahnya, diajak langsung dan berbelanja atau berjualan minimal 250 per bulannya. Kemudian yang kedua ada afiliator bronze, adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator inti yang berhasil menjadikan 20 afiliator di bawahnya. 20 jalur yang berbeda meskipun bukan kita yang mengajak menjadi afiliator inti dan berbelanja minimal 500 per bulannya. Kemudian yang ketiga ada afiliator gold, yaitu adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator bronze yang berhasil menjadikan 15 afiliator di bawahnya. 15 jalur yang berbeda walaupun bukan kita yang mengajak langsung menjadi afiliator bronze dan berbelanja minimal 750 per bulannya. Yang keempat ada afiliator platinum. Afiliator platinum adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator gold yang berhasil menjadikan 10 afiliator di bawahnya. 10 jalur yang berbeda walaupun bukan kita yang mengajak menjadi afiliator gold dan berbelanja atau berjualan minimal 1 juta per bulannya. Yang kelima ada afiliator diamond, yaitu adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator platinum yang berhasil menjadikan 8 afiliator platinum dan berbelanja atau berjualan minimal 1.500.000 per bulannya. Kemudian soal yang G. Soalnya adalah jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam afilio tersebut. Caranya itu menggunakan rumus buka kurung AM dikali 100 ditutup kurung dikali persen, kemudian dibagi hasilnya. Kemudian soal yang huruf H. Posting foto Anda, I am ready Afilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Dan ini foto saya. Nah, makna dari foto yang saya cantumkan tadi adalah saya ingin menjadi bagian dari Afilio dan saya siap menjadi anggota dari Afilio tersebut. Kemudian soal yang bagian C. Soalnya adalah huruf A. Silahkan buka bab 2, 3, dan 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4. Mungkin saya akan merangkum sedikit. Nah, materi yang ada pada bab 2, 3, dan 4 itu adalah perkembangan pemasaran di abad 21, perencanaan strategi pemasaran, dan sistem informasi pemasaran. Isi untuk bab 2 yaitu pemasaran untuk abad 21. Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memenuhi ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama
Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Yang pertama itu adalah permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Kemudian alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan kita. Ketika anggaran dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil, menengah, besar dapat sangat terpengaruh. Lebih sedikit uang untuk dibelanjakan berarti lebih sedikit ruang untuk kesalahan dan lebih sedikit ruang untuk berkembang. Kemudian ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah terbesar kita. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi nasional atau global, kita mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran kita. Misalnya jika ekonomi sedang turun secara keseluruhan, pesan kita harus fokus pada nilai dan kebutuhan daripada kemewahan atau gaya. Kemudian tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV populer atau film blockbuster. Kemudian ada makmur atau boom times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran bisa mulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Kemudian transaksi persaingan. Bagian ini menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing. Kecuali Anda sangat beruntung, bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Kemudian utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. Kemudian ada perubahan industri. Dari perubahan pesaing atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pemasaran di Indonesia. Perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menentang strategi pemasaran suatu ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar di Indonesia. Yang pertama, preferensi merek. Yang kedua, dinamika perkotaan. Yang ketiga, menuju pasar. Yang keempat, menjadi digital. Peluang pemasaran di Indonesia. Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor profil konsumen. Yang kedua, daya beli konsumen Indonesia. Yang keempat, perilaku konsumen Indonesia. Kemudian
Bab 3. Materinya adalah perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama itu konsep dasar perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah pemanfaatan secara terencana sumber-sumber daya pemasaran untuk mencapai sasaran pemasaran. Secara sederhana, perencanaan pemasaran adalah suatu urutan kegiatan menuju penempatan sasaran pemasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian yang kedua, apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan atau pelanggan Anda. Yang ketiga, mulailah dengan analisis situasi. Yang keempat, tentukan pelanggan ideal. Yang kelima, tetapkan tujuan pemasaran. Yang keenam, pilih alat pemasaran. Yang ketujuh, dana anggaran. Kemudian arti penting perencanaan pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam cara yang kompleks. Keuntungan penjualan dapat disimpulkan dalam 4 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan pendapatan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, memaksimalkan return on investment. Yang keempat, meminimalkan biaya. Selain itu, perencanaan pemasaran berguna untuk satu, para pemasar, yang kedua para atasan, yang ketiga para fungsi non pemasaran, yang keempat para bawahan, kelima membantu mengidentifikasi sumber-sumber keuntungan kooperatif, yang keenam menekankan pada pendekatan terorganisir, yang ketujuh mengembangkan spesifikasi perusahaan, yang kedelapan memastikan konsistensi hubungan bisnis, yang kesembilan memberikan informasi bisnis, yang kesepuluh mencari sumber daya, yang kesebelas mendapatkan dukungan, yang 12 mendapatkan komitmen bisnis, yang ke-13 menempatkan sasaran dan strategi. Kemudian proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, perusahaan memeriksa kondisi pasar. Kemudian yang kedua, membutuhkan proses perencanaan pemasaran. Kemudian mengembangkan rencana tindakan. Terus pantau posisi perusahaan saat itu juga. Kemudian mengembangkan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mengevaluasi proses perencanaan. Adapun tipe-tipe perencanaan pemasaran yaitu perencanaan pemasaran jangka panjang dan pemasaran jangka pendek. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran, yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dalam organisasi itu sendiri. Kemudian faktor industri. Setiap perusahaan adalah bagian dari industri total. Setiap perubahan, faktor yang terkait dengan industri juga memengaruhi organisasi. Berbagai faktor industri adalah perubahan teknologi dalam industri. Parahnya persaingan dalam industri dan hubungan antara organisasi dan industri dan lain-lain yang mempengaruhi perencanaan pemasaran suatu organisasi. Yang ketiga, faktor alami. Faktor alam tertentu seperti populasi dan persebaran regionalnya, pendapatan nasional dan distribusi regional, pembangunan daerah di dalam negeri, keadaan ekonomi nasional, kebijakan industri di negara tersebut, dan kebijakan perdagangan negara dan lain-lain juga memengaruhi perencanaan pemasaran suatu organisasi. Kesulitan dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama, keragaman alternatif. Yang kedua, perubahan biaya yang cepat.
Ketiga, konsumsi waktu. 4, kesulitan riset pemasaran. Kelima, kemampuan manajemen yang tidak memadai. Yang keenam, mahal. Yang ketujuh, perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan pemerintah. Kemudian sistem perencanaan pemasaran. Struktur ini dapat berupa sebuah organisasi berorientasi produk, sebuah organisasi berorientasi pelanggan, kemudian organisasi berorientasi pasar, dan organisasi berorientasi fungsi. Proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, diagnosis. Kedua, prognosis. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, strategi. Yang kelima, taktik. Yang keenam, kontrol. Pentingnya perencanaan pemasaran untuk mengimbangi ketidakpastian masa depan, ekonomi dalam operasi, membantu dalam koordinasi, membantu mengontrol kepuasan konsumen, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Kemudian bab 4 yaitu sistem informasi pemasaran. Nah, pada fungsi manajemennya yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Kedua, perorganisasian. Ketiga, koordinasi. Keempat, memutuskan. Kelima, mengontrol. Adapun karakteristik manajerial yaitu 1. Volume tinggi, pekerjaan kecepatan tinggi. Kedua, variasi fragmentasi singkatnya. Ketiga, preferensi masalah saat ini, ad hoc, spesifik. Keempat, jaringan interaksi yang kompleks, kontak. Kelima, preferensi yang kuat untuk media verbal. Yang kedua, peran manajerial. Serangkaian peran manajerial yang lebih dikenal adalah peran keputusan manajer, bertindak sebagai pengusaha dengan memulai jenis aktivitas baru. Kemudian ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sering dilihat sebagai pusat dari apa yang dilakukan manajer, sesuatu yang menyita sebagian besar waktu manajer. Ini adalah salah satu bidang yang paling ingin dipengaruhi oleh sistem informasi dengan keberhasilan yang beragam. Kemudian komponen sistem informasi pemasaran. Ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari faktor penjualan, jenis produk, ukuran, dan jenis kemasan berdasarkan wilayah. 1. Jenis produk, ukuran dan jenis kemasan berdasarkan jenis akun. Jenis produk, ukuran, dan jenis kemasan menurut industri. Jenis produk, ukuran, dan jenis kemasan oleh pelanggan. Nilai rata-rata dan atau volume penjualan menurut wilayah. Nilai rata-rata dan atau volume penjualan menurut jenis akun. Nilai rata-rata dan akun dan atau volume penjualan menurut industri. Nilai rata-rata dan atau volume penjualan oleh staf penjualan. Pentingnya sistem informasi pemasaran, yaitu untuk mengisi kesenjangan informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, perencanaan pemasaran, bersaing atas faktor non-harga, pembuatan dan pemenuhan permintaan, menghemat biaya dan waktu, pencatatan data secara sistematis, evaluasi dan pengambilan yang lebih baik, mengatasi lingkungan pemasaran dan tren. Kemudian soal yang B. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran adalah bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia. Sedangkan konsep pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan,
Kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa. Kemudian soal yang C. Bagaimana marketing memengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Kehidupan di masa mendatang akan berubah. Saya tidaklah akan seperti ini di umur saya. Yang akan datang itu akan berubah dan saya akan menikah dan berkeluarga. Tentu saya akan membutuhkan pasar, tidak hanya nanti ketika saya sudah berkeluarga, bahkan dari saya kecil saya sudah memerlukan pasar. Misalnya saya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dapur, maka yang saya lakukan adalah berbelanja dan hal tersebut membutuhkan pasar. Kemudian soal yang D. Apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Ada. Dari konsep-konsep ini memiliki perbedaan seperti konsep produk lebih kepada menciptakan sesuatu yang terbaik untuk dijualbelikan dan diberikan kepada konsumen. Kemudian konsep produksi ini mementingkan permintaan pelanggan daripada kualitas. Ada juga konsep penjualan, di dalamnya adalah pengenalan serta promosi terhadap pelanggan. Dan konsep pemasaran ialah mencari tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggannya. Kemudian soal yang nomor 4, bagian D. Silahkan buka link ini. Linknya ada di YouTube ya, dan dibuka link videonya, dan ditonton dan dijelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran pembicara tersebut. Isi dari videonya adalah yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran suatu produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Poin yang kedua, kegiatannya adalah analisis, riset, pengembangan, promosi, distribusi, pelayanan, dan harga. Judul dari videonya adalah manajemen pemasaran yang dibicarakan oleh Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan. Manfaat yang saya dapat adalah saya mengetahui pengertian pemasaran dan kegiatan yang ada dalam manajemen pemasaran. Sekian jawaban saya. Terima kasih.